Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian selama di rumah? Sehat-sehat saja? Oke. Hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai method of cooking. Nah, sebelumnya untuk merefresh pertemuan sebelumnya, yaitu materi mengenai kitchen equipment. Apa saja peralatan yang pernah kalian pelajari? Masih ada yang ingat? Karena nanti di materi ini peralatan itu akan kita gunakan lagi. Mudah-mudahan kalian masih ingat, yaitu peralatan dapur itu ada peralatan besar dan peralatan kecil, yaitu peralatan seperti kompor, kemudian yang menggunakan listrik, kemudian yang secara manual. Materi hari ini kita mengenai metode of cooking. Nah, ada yang tahu apa itu memasak? Yang memasak itu kata kuncinya adalah ada bahan, proses, kemudian panas. Contohnya di sini. Ini adalah makanan yang sudah masak. Sedangkan ini adalah bahan-bahan yang belum dimasak. Nah, dari contoh ini ada perbedaannya. Jadi tahu bahwa ini adalah sebelum dimasak dan ini sesudah dimasak. Ada yang bisa memberikan? Nanti tolong di chat apa itu menurut kalian pengertian memasak ya, dari contoh yang telah Ibu berikan. Bisa Ibu simpulkan bahwa memasak itu adalah proses pemberian panas terhadap bahan sehingga makanan bisa aman dimakan, lezat, kemudian teksturnya mudah dicerna dan penampilannya menjadi menarik. Berarti makanan itu, bahan makanan diolah dengan menggunakan panas sehingga menjadi bisa aman dimakan, mudah dicerna, lezat dan menarik. Nanti kalian akan baca menulis dengan lengkap pengertiannya. Sekarang dengarkan saja, nanti materi akan Ibu upload di Google Classroom. Sekarang kalian mendengarkan saja. Setelah tadi bicara mengenai pengertian, sekarang kita mengetahui tujuan dari proses pemasakan. Pertama tadi yaitu membuat bahan hidangan mudah dicerna. Contohnya seperti ini. Ini apa? Kerupuk. Ini masih mentah. Kerupuk ini kalau masih mentah dimakannya enak tidak? Tidak bisa dicerna, sehingga dimasak menjadi matang, jadinya lebih crispy. Nah, sekarang tujuan yang kedua, membuat makanan itu aman dimakan. Contohnya apa? Kira-kira yang bisa bahan makanan yang setelah dimasak menjadi aman. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, contohnya adalah ayam, daging ayam. Daging ayam itu kalau mentah tidak boleh dimakan karena mengandung bakteri salmonella. Tapi setelah diolah, digoreng, bakteri itu akan mati sehingga bisa dimakan, sehingga bisa aman dikonsumsi. Itu adalah contoh seperti itu. Apalagi kemudian tujuan yang ketiga meningkatkan rasa dan aroma yang tadinya tidak enak menjadi enak. Contohnya di sini adalah kentang kalau mentah seperti ini tidak enak. Setelah dimasak, bumbu-bumbu menjadi enak. Coba kalau nanti kalian tuliskan beberapa 10 contoh hidangan bisa setelah dimasak menjadi lebih lezat. Ya, ada ya. Kita lanjutkan, yaitu tujuan yang ketiga meningkatkan nilai gizi. Nah, contohnya seperti nilai gizi beras. Beras ini mengandung nilai gizi yang bagus, yaitu nilai kalori yang tinggi. Tapi kalau dalam keadaan mentah tidak bisa. Zat gizinya ini kita masuk ke dalam tubuh sehingga harus dimasak dulu. Jadi nasi baru kandungan zat gizinya bisa masuk. Itu adalah beberapa tujuan dari proses pemasakan. Sehingga zaman dulu proses pemasakan itu belum dikenal, masih primitif, sehingga prosesnya tidak banyak tekniknya, hanya dibakar atau direbus. Sekarang tekniknya sudah banyak. Untuk itu ada beberapa tahapan teknik. Itu pertama dicuci dulu
baru kemudian dikupas, ketiga dipotong. Nah, yang ibu ingin tanyakan, kenapa harus dicuci dulu? Kenapa, apa yang menyebabkan bahan makanan itu dicuci dulu baru dipotong? Silakan nanti alasannya bisa ditulis, kemudian nanti dikirimkan ke Google Classroom juga. Ya, kenapa tidak dicuci dulu, dipotong dulu baru nanti dicuci? Nah, kalau yang sebenarnya adalah pertama dicuci, kedua dikupas, ketiga dipotong, baru kemudian bisa dimasak. Nah, itu adalah prosedur, berarti tidak boleh dibalik. Kenapa harus dicuci dulu? Kenapa tidak dipotong dulu, Bu? Saya di rumah biasanya dipotong. Nah, tolong itu nanti alasannya disebutkan. Ya. Nah, sekarang teknik memasak. Ada dua teknik memasak, yaitu moist head cooking dan dry head cooking. Yang dimaksud moist head cooking adalah memasak dengan menggunakan panas basah. Itu contohnya merebus, mengukus, apalagi yang menggunakan panas basah. Kemudian merebus, mengukus, poaching istilahnya, blanching. Nah, yang kedua menggunakan panas kering, yaitu menggoreng, membakar, ya, kemudian menumis, panas kering. Perbedaannya, yang satu menggunakan basah, yang menggunakan kering. Jadi pertanyaannya, peralatan apa kira-kira yang cocok apabila kita menggunakan panas basah dan panas kering? Contohnya merebus. Merebus itu adalah memasak dengan menggunakan air dalam jumlah banyak sehingga suhunya mendidih. Diulangi, merebus adalah proses pemasakan dengan menggunakan air yang banyak sehingga suhunya mendidih. Jelas? Jadi ada kata air yang banyak, suhunya mendidih. Berarti alat apa yang diperlukan? Kan sudah pernah belajar peralatan. Sekarang ibu lihatkan ada dua alat. Nanti kalau nanti kalian lihat di sebelah kanan, namanya ini adalah saucepan atau panci bertangkai. Sebelah kiri adalah saucepan atau teflon lah dikenalnya. Yang mana yang cocok untuk teknik merebus? Yang kanan atau yang kiri? Yang alasannya kenapa? Yang kanan. Yang kanan, betul kalau yang kanan. Kenapa? Karena ini adalah merebus itu tadi menggunakan air yang banyak. Berarti kan harus panci. Kenapa? Kalau menggunakan frying pan tidak mungkin. Airnya berarti sedikit, berarti tidak mungkin. Harus banyak dan cairan. Kalau pakai teflon akan tumpah. Nah, itu contohnya. Jadi kalian bisa tahu kalau merebus berarti alatnya harus tepat. Menggunakan panci, airnya banyak, kemudian mendidih. Contoh kalau setelah merebus adalah mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air sehingga makanan itu menjadi matang. Contohnya apa yang dikukus? Bisa disebutkan? Ini nasi, itu prosesnya setelah direbus dikukus menjadi matang. Ya, jadi sama-sama panas basah. Ada perubahan apa? Dari beras mentah menjadi nasi. Perubahan apa? Ya, teksturnya menjadi mengembang sehingga empuk dan mudah dicerna. Ya, itu adalah dua teknik memasak. Dengan contoh teknik memasak yang termasuk moist heat cooking. Dari merebus, sekarang hidangan apa yang dimasak dengan cara merebus? Coba bisa sebutkan contoh hidangan yang dimasak dengan cara merebus, hidangan sehari-hari. Ada yang bisa memberikan contoh? Yaitu satu, iya, telur. Sering kita tahu kan merebus telur rebus. Kemudian merebus apa lagi? Merebus kentang, merebus mie. Itu contoh merebus.
menggunakan teknik mengukus. Contohnya, ubi juga bisa kita kukus, kentang juga bisa, sesuai dengan hidangannya. Nah, jadi kalian kalau disebutkan nama hidangan, misalnya kerupuk, kerupuk. Ini tekniknya diapakan? Berarti lihat permukaannya kering, ya, berarti panas kering. Umumnya yang menggunakan panas kering, teksturnya itu kering, beda dengan yang menggunakan panas basah, teksturnya basah. Berarti ini adalah digoreng. Nah, di sini ibu tidak ada contoh yang direbus. Oh, ada. Ini adalah nasi. Teksturnya agak empuk. Beda dengan kalau digoreng seperti ini, crispy. Ini telur dadar diapakan? Nah, dari hidangan ini, tolong nanti kalian ulas teknik memasaknya yang sudah ibu jelaskan. Ya, itu saja yang bisa ibu sampaikan sampai jenis teknik memasak. Nanti kalian bisa lihat materinya di Google Classroom. Demikian penjelasan materi hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap menjalankan anjuran pemerintah, yaitu untuk diam di rumah, sering cuci tangan, berolahraga secara teratur, kemudian makan makanan yang sehat, dan tetap selalu semangat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.